Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahman, asal dari kelas C1 Akuntansi dengan nomor pokok mahasiswa 102200065. Di sini saya akan menyampaikan materi 3 tentang kematian dengan tema dahsyatnya sakaratul maut dan yang harus dilakukan pada saat itu. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ada banyak ketentuan dalam proses dicabutnya nyawa dari jasad seseorang atau sakaratul maut. Sakit saat sakaratul maut pasti dirasakan setiap orang saat ruh keluar dari jasad. Untuk itu, kata Imam Al-Ghazali, Rasulullah SAW mengajarkan kita berdoa agar diringankan dari sakit saat sakaratul maut. Nabi berdoa berkenaan dengan kejadian saat itu. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya yang diterjemahkan menjadi judul Mati dan Kejadian Setelahnya. Berikut doa yang dipanjatkan baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma aini ala syakaratil maut, yang artinya, ya Allah Tuhanku, mudahkanlah sakaratul maut, hilangkan rasa sakit saat ajal bagi Muhammad. Jadi kata Imam Ghazali, Nabi SAW dan orang-orang yang dekat dengan Allah takut dengan rasa sakit dan pedih saat sakaratul maut. Nabi Isa alaihi salam berkata, "Wahai murid-muridku, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia berkenan memberimu kemudahan saat menghadapi sakaratul maut. Sungguh aku mengetahui betapa hebatnya rasa sakit saat sakaratul maut." Imam Ghazali mengatakan, diriwayatkan bahwa pada suatu ketika masuk kelompok orang Bani Israel lewat di sisi sebuah pemakaman. Mereka berkata satu sama lain, "Alangkah baiknya jika salah seorang di antara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seseorang dari penghuni kubur ini bisa bangun dan mengabarkan kepada kita berita tentang alam kubur." Oleh karena itu, mereka berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keperluan itu, katanya. Tiba-tiba, salah satu mayat bangkit dari kuburnya, dan di dahi antara kedua matanya terdapat bekas-bekas. Si mayat berkata, "Wahai kaumku, apa yang kau inginkan dariku? Aku menderita akibat rasa sakit saat sakaratul maut selama 50 tahun terakhir ini. Apa yang kuderita saat kematian belum juga berkurang hingga saat ini." Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anhu pun berkata, "Aku tak percaya bahwa rasa sakit saat ajal seseorang yang lain lebih ringan daripada rasa sakit saat kematian Rasulullah, seperti yang kusaksikan." Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengambil nyawa dari ruas sendi, tulang belulang, bahkan dari ujung jari. Ya Allah Tuhanku, mudahkanlah kematian itu untukku." Beliau bersabda sesaat menjelang ajalnya, "Aku merasa sakit saat kematian datang, ibarat ditusuk dengan 300 mata pedang." Pada suatu hari, beliau ditanya mengenai mati dan kesulitannya saat kematian. Beliau menjawab, "Seringan-ringannya rasa sakit saat kematian sama dengan rasa sakit yang disebabkan trisula besi yang dicabut setelah ditusukkan kepada kedua bola mata." Yang selanjutnya yaitu, apa yang mesti dilakukan pada saat itu atau pada saat sakaratul maut. Terlalu sering kita saksikan saat menjenguk orang sakit parah, saat sakaratul maut, ketika nyawa telah di kerongkongan, justru sanak kerabat kita hanya asyik bermain dan berselancar di dunia maya dengan androidnya. Sebagian lagi terlena dengan obrolan duniawi. Sangat sedikit di antara mereka yang membaca Al-Quran, surat Yasin, tahlil, dan lebih-lebih mentalkin ia yang akan menjemput ajal. Padahal, Nabi telah mengajarkan sesuatu yang sangat penting saat ada salah satu keluarga, teman atau sanak kadang yang sedang sakaratul maut. Beliau memerintahkan kepada umatnya supaya membaca talqin untuk orang yang meninggal dunia. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Tuntunlah orang yang hampir mati di antara kamu sekalian dengan kalimat tahlil atau la ilaha illallah."
Hadis riwayat Muslim. Talqin atau menuntun kalimat tahlil kepada seseorang yang sedang sakaratul maut adalah cara untuk mengingatkannya akan kalimat tauhid. Sebab orang yang membaca la ilaha illallah di penghujung hidupnya dipastikan akan masuk surga atau mati dalam keadaan iman dan Islam. Umat muslim dianjurkan untuk melakukan talqin kepada orang yang sedang sakaratul maut dengan menyebut la ilaha illallah. Dengan demikian, orang yang sedang menemui ajal tersebut mengingat Allah dan meniru ucapannya. Rasulullah SAW bersabda, "Tuntunlah orang yang meninggal di antara kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Sebab barang siapa yang akhir perkataan sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Abu Daud. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.